Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Asyifana, NIM 4012000085 dari Ekonomi Syariah C, akan menjelaskan sedikit tentang asbab al-nuzul atau asbabun nuzul Al-Quran. Yang pertama, pengertian. Secara etimologi, asbab al-nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Kata asbab bentuk jamak dari kata sababun yang mempunyai arti latar belakang, sebab atau ilat. Sedangkan kata al-nuzul yang berarti turun. Secara terminologi, asbab al-nuzul Al-Quran adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Sebab turunnya suatu ayat itu berkisar pada dua hal, yaitu 1. Jika terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai peristiwa itu. Yang kedua, bila Rasulullah SAW ditanya tentang suatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran untuk menerangkan hukumnya. Macam-macam asbabun nuzul. 1. Dilihat dari sudut pandang redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbab al-nuzul, yaitu sharih atau jelas. Artinya, riwayat yang memang sudah jelas menunjukkan asbab al-nuzul dan tidak mungkin pula menunjukkan yang lainnya. Kemudian muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Artinya, riwayat yang belum dipastikan sebagai asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Yang kedua, dilihat dari sudut pandang terbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat atau terbilangnya ayat untuk satu sebab asbabun nuzul. Dibagi menjadi dua, yaitu berbilangnya asbab an-nuzul untuk satu ayat. Hal tersebut untuk mengetahui variasi riwayat asbab dalam satu ayat dari sisi redaksi. Yang kedua, berbilangnya ayat untuk satu asbab an-nuzul. Terkadang suatu kejadian dapat menjadi sebab bagi turunnya dua ayat atau lebih. Yang ketiga, dilihat dari segi bentuk turunnya ayat. Asbabun nuzul dibagi menjadi dua, yaitu berbentuk peristiwa. Peristiwa berupa pertengkaran atau persengketaan, peristiwa berupa kesalahan serius, dan peristiwa berupa hasrat, cita-cita, atau keinginan. Yang kedua, berbentuk pertanyaan, yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu seperti kisah Ashabul Kahfi dan Zulkarnain, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang masih berlangsung, dan yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Yang pertama, kata sebab. Maksudnya, sebab nuzul menggunakan redaksi seperti ini menunjukkan betul-betul sebagai latar belakang turunnya ayat, tidak mengandung makna lain. Contohnya, sebab turunnya ayat ini demikian. Yang kedua, kata maka. Ungkapan ini mengandung pengertian yang sama dengan penggunaan kata sababu, yakni sama-sama, sharih atau jelas. Contohnya, telah terjadi peristiwa ini dan itu, maka turunlah ayat. Yang ketiga, kata mengenai atau tentang. Ungkapan seperti ini tidak secara tegas menunjukkan sebab turunnya suatu ayat, akan tetapi masih dimungkinkan mengandung pengertian lain. Contohnya, ayat ini turun mengenai ini dan itu. Kaidah-kaidah dalam asbabun nuzul terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penetapan makna suatu ayat didasarkan pada bentuk umumnya atau bunyi lafaz, bukan sebabnya yang khusus. Yang kedua, penetapan makna suatu ayat didasarkan pada penyebabnya yang khusus, bukan pada bentuk lafaznya yang umum. Kegunaan asbabun nuzul yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum. Yang kedua, memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi jika hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Ketiga, untuk membatasi takhsis atau pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Kemudian, untuk memahami Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi. Dan yang terakhir, sebab turunnya ayat dapat menerangkan tentang kepada siapa ayat itu diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain, karena dorongan permusuhan atau perselisihan. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.